Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Hari ini tanggal 25 Oktober 2023, teman-teman. Laporan keuangan diprediksi bagus, saham-saham sektor ini naik. Dan kita juga tahu, hari ini IHSG-nya lanjut naik. Ini adalah list saham-saham potensial. Semuanya akan saya bahas di video kali ini. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke materi, pesan untuk teman-teman yang baru subscribe channel MS Trade, saya sampaikan bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Kita akan langsung masuk ke bahasan terkait IHSG. Oke, baik teman-teman, IHSG-nya hari ini lanjut naik ya. Saya kasih judul IHSG lanjut naik plus-plus. Karena ini adalah hari kedua dari IHSG ya, mengalami kenaikan hari kedua. Di mana IHSG-nya bisa beranjak kemarin dari 6740, testing MA 200 di 6826, dan hari ini lanjut naik walaupun belum bisa melewati 6860 ya. 6860 ini masih merupakan resistan ya, cukup berat juga kayaknya. Karena sebelumnya, maksud saya, resistan yang sebelumnya menjadi support ya, yang cukup kuat. Sebelumnya menjadi support yang cukup kuat. Nah, apakah ini akan menjadi resistan yang cukup berat bagi IHSG untuk ditembus? Nah, biasanya pergerakan dari IHSG itu sering saya sampaikan, biasanya kalau mau melihat pergerakan IHSG yang benar-benar powerful, teman-teman, itu kita harus ngelihat movernya seperti apa. Nah, hari ini kita bisa ngelihat Big Four Banking, BCA, BRI, BMRI hijau, BNI-nya malah merah ya. Nah, saya ada berita bahwa laporan keuangan diprediksi bagus, saham sektor ini naik. Yang saya maksudkan adalah terkait sektor perbankan. Dan juga sering saya sampaikan bahwa kalau teman-teman mau ngelihat pergerakan dari IHSG yang sebenarnya the real movernya itu adalah saham-saham perbankan ya. The real movernya itu adalah saham-saham perbankan nih. Jajaran saham-saham perbankan ada BCA, BMRI, BBRI dan BBNI. Hari ini bisa closing hijau ya. Terus Telkom, Astra masih merah. Kemudian ada TPIA, Unilever, MRT, United Tractor, SMMA, Cepin juga naik lagi. Walaupun hari ini untuk AMMN yang biasa mendrive market sendirian, hari ini nggak begitu bergerak. AMMN sama brand yang mana 2-3 hari ini cukup kalem ya. Namun setidaknya naik bareng dari beberapa saham ini telah membuat IHSG-nya bisa positif. Tapi kenaikan dari IHSG, kondisi IHSG ini juga didukung juga regionalnya yang cukup oke ya. Amerika 0,6, 0,9, 0,7, Nikkei 0,6, Hang Seng 0,5. Untuk Eropanya dia masih merah. Kita lihat dulu untuk chart yang lebih jelasnya dulu untuk chartnya ini ya. Chart dari indeks supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Ini kondisi Nasdaq 2 hari mengalami kenaikan ya. Dow Jones juga ada perlawanan 2 hari. S&P 500 ada perlawanan juga ya. Nikkei sama juga, intinya kondisi regionalnya membaik. Kita juga lihat VIX, kecemasan pasarnya mengalami penurunan, dan di gambaran saya kemarin ini adalah satu resistan dari VIX. Ternyata dia turun dari resistan itu, sehingga ketika VIX ini turun biasanya memang indeksnya hijau dan kondisinya memang demikian. Dolar indeks juga mengalami retracement. Dolar indeks ini kekuatan dolar terhadap sekitar 6 mata uang ya acuannya. Kalau dolar indeks menguat biasanya imbal hasil di dolar ini meningkat ya. Kalau dolar imbal hasil meningkat biasanya orang cenderung meletakkan dananya di instrumen yang tidak lebih berisiko, yaitu USD, daripada ke saham, sehingga sahamnya turun, kira-kira begitu. Kemudian kita cek
Commodity Index ini mengalami penurunan. Ini adalah sekilas gambaran tentang harga-harga komoditas. Nah, kalau kita lihat memang harga komoditas pada turun ya. Minyaknya udah turun nih 83. Natural gasnya juga udah melandai lagi. Emasnya juga sudah ada retracement. CPO juga udah mulai terkoreksi. Timahnya juga sudah terkoreksi, naik sedikit ya. Nikelnya juga demikian teman-teman. Baik, kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham ya. Kita akan masuk ke bahasan terkait saham teman-teman. Nah, kalau kita lihat di berita ini adalah hari ini ada rilis laporan keuangan dari perbankan ya. Seperti di judul, laporan diprediksi bagus, beberapa udah keluar. Saham-saham sektor ini naik. Oke, seperti itu. Kita akan bahas untuk sahamnya ya. Kita akan bahas dulu di sini. Oke, baik teman-teman. Yang pertama, kita akan bahas dulu saham-saham perbankan ya. Kita akan bahas dulu saham-saham perbankan. Yang pertama adalah saham BBRI ya. BBRI. Ya, BBRI ini adalah sekitar hari ke-2-3 naik ya. BBRI ini teman-teman. Ini catatan lama saya beberapa hari lalu BBRI di mana resistannya hari ini dilewatin ya. 5140 sekaligus SMA 200-an lah sekitar itu. Jadi resistan berikutnya untuk BBRI 5250, 5350. BBRI. Oke, ini barang sebenarnya trading di saham-saham terkait perbankan ini cukup simple teman-teman. Namun demikian ini masih net sell ya. Aslinya masih net sell untuk BBRI. Nah, kita coba cek ya laporan keuangan BBRI apakah sudah keluar. Saya tapi coba cek di sini sih belum ya. Kalau di berita tadi yang saya lihat udah keluar ada BBRI BBCA ya. Oke, kita akan coba ukur dulu. Ini datanya saya belum dapat. Jadi ini baru data Q1 Q2. Kalau disetahunkan, nah, Q1 kan 80 ke 100 ya, kemudian 83, Q2 83 ke 92 mengalami kenaikan. Q3 Q4 belum, tapi kalau disetahunkan berarti 102 ya ditambah 92 sama dengan 194 dibagi 2 ya dikalikan 4. Nah, jadi perkiraan setahun dari BBRI adalah 388. 388 itu mengalami kenaikan dari 338 ya. Nah, inilah yang kalau misalkan steady kondisi laporan keuangan dari perbankan nanti bisa stabil seperti ini per kuarternya 2023 ya, Q3 Q4, maka dimungkinkan saham-saham perbankan yang terkoreksi ini bisa naik ya. Ini adalah BBRI. Kita cek dulu kondisi ininya ya. Kondisi oke, buy at over-nya nanti aja ya, belakang aja ya teman-teman, karena supaya saya lebih enak ngebahasnya gitu. Baik, kemudian kita cek dulu ya untuk saham berikutnya adalah BBCA ya. BBCA kondisinya bagaimana? Oke, BBCA juga sebenarnya ada rebound ya hari ini. Resistan dari BBCA sekaligus SMA 200 ada di 8880. Resistan berikutnya 89 lah, 9000-an lah. Kemudian targetnya di 50 retracement 9080 ya. Untuk ini apakah asingnya masih pada keluar? Asingnya untuk BBCA udah masuk ya teman-teman. BBCA volume masih biasa saja. Coba kita lihat sekarang BBCA. Nah, ini sudah rilis ya. Datanya udah rilis. Langsung kita cek dulu untuk BBCA. Kita cek Q1 ke Q2 ya. Q1 ke Q1 ya. Year to year 2022 ke 2023 65 ke 94 naik, 81 ke 102 naik, 88 ke 99 naik. Nah, yang terakhir ini belum tahu. Sudah ada prediksi 394 ya. 12 bulannya ya. Cara dapatnya adalah 94 ya, ditambah 102 ditambah 99. Dapat 3 quarter ya, teman-teman, dibagi 3.
dikalikan 4 disetahunkan. Jadi 393 ya, perkiraan 394 untuk BCA. Ada mengalami kenaikan apabila nanti laporan keuangan dari BCA-nya juga steady ya. Jadi ya seperti judul lah, kira-kira kalau laporan keuangan diprediksi bagus, saham-saham ini rebound itu ya, maksud saya adalah saham-saham ini perbankan ini ya teman-teman. Baik, kemudian kita cek BBNI ya. BBNI langsung ke asingnya dulu. Hari ini net sell asingnya volumenya masih biasa saja. Nah, BBNI ini kemarin kan naik nih, malah hari ini turun. Jadi ya sementara diperhatikan aja karena dia BBNI ini break dari 38 retracement teman-teman. Jadi terbuka peluang lagi untuk target dia di 4750. Tapi sebelum ke 4750 teman-teman perhatikan di 4873 untuk BBNI ya. BBNI juga saya belum dapat datanya ya. Tapi coba saya lihat ya. Kalau di sini 491 ke 553. Coba kita hitung teman-teman. 2022 ke 2023, 106 ke 140 naik, 130 ke 136. Kalau dilihat Q2 BNI ini naiknya sedikit ya. 136 ke 130 ke 136. Coba kalau kita setahunkan teman-teman, 140 tambah 136 itu adalah 2 semester dibagi 2 ya, dikalikan 4. Jadi kira-kira setahunnya BNI itu 553 ya, 553 ya, tetap naik lah dibanding ininya ya. Kita lihat dulu rilisnya di Q2 ini BNI ini berapa ya. Kalau misalkan rilisnya bisa lebih besar, ada kemungkinan ini saham bisa lanjut all time high lagi teman-teman ya. Baik, kemudian adalah BMRI. Kita cek dulu BMRI. Nah, BMRI ini adalah sudah hari kedua dia lanjut naik nih. Chartnya ya, hari kedua dia lanjut naik. Dan bisa naik lagi di atas 38 retracement 5803. Resistan berikutnya 5950. Teman-teman, untuk BMRI kita langsung cek dulu di sini. Ya, ini adalah hari pertama setelah beberapa hari ya. Hari pertama sejak tanggal 11 Oktober BMRI mengalami net sell. Hari ini mulai net buy. Kita coba cek dulu. Untuk BMRI disetahunkan kira-kira di berapa? Kita lihat dulu untuk BMRI dari 100 Q1 ke Q1 ya, 2022 23 itu 107, 135, 109, 136 teman-teman. Nah, kalau disetahunkan ya berarti 135 ditambah 136 ini adalah 2 quarter dibagi 2 ya, dikalikan 4, 542 ya, kira-kira itu ya. Untuk ini juga naik dibanding full year 2022, tapi ini masih prediksi ya, masih disetahunkan, tapi setidaknya teman-teman bisa mendapatkan gambarannya, kira-kira begitu ya, gambaran dari laporan keuangan perbankannya kira-kira bagaimana. Kemudian BNGA hari ini asingnya net sell sedikit, harganya naik. BNGA langsung kita cek chartnya. Ya memang sebenarnya BNGA ini nggak kemana-mana ya. Ketika kemarin Big Four Banking pada koreksi, BNGA ini juga nggak lewatin yang di sini, yang di 38 retracementnya nggak lewat ya, nggak lewat 1580. Jadi sebenarnya ini cukup stabil aja. Untuk dapat harga murah juga nggak dapat ini barang. Jadi nggak begitu dalam turunnya ya teman-teman. Kemudian kita cek BRIS, ini juga, ini sebenarnya kemarin naik ya, BRIS, tapi dia kepentok di 38 retracement, sementara target masih di 1600-an, di 50 retracement sekaligus di MA 200-nya teman-teman. Nah, coba kita tengok dulu untuk kondisi dari ini, dari intraday-nya dari saham-saham tadi ya, saham-saham perbankan tadi. Yang pertama BBRI intraday-nya ya ini sudah mulai pada hajar kanan ya, hijaunya di atas artinya pada berani beli. Kemudian adalah BBCA, kemudian adalah BBCA, kita cek BBCA ya. BBCA awalnya juga pada beli di jelang akhir sesi 2, mulai pada take profit ya, sell at bid maksud saya. BBCA kemudian langsung BBNI ya, BBNI
Ini masih dijual. Confirm ya, confirm ketika BN ini turun ternyata juga sell at bid ya. Pada sell at bid BBCA sekarang, BBCA sudah maksud saya, BMRI ini oke nih. Jadi pada beli ya, pada buy at offer, dan kemudian kita cek BNGA. Nah ini juga pada beli di over ya. Dan terakhir adalah Breeze. Untuk Breeze masih sell at bid, masih pada jualan ya. Baik teman-teman, saya lanjutkan bahasan terkait saham konsumer yang mana kemarin naik ya. Nah konsumer ini Unilever ya teman-teman, ini hari ini dia bisa sampai target yang saya maksud ya, 50 retracement kemarin. Ya, dia bisa ngelewatin 50 retracementnya ya. Berikutnya ada 4.200an lah, itu 61,8 retracement sekaligus MA 200-nya untuk Unilever. Dan Unilever ini secara tren dia masih long downtrend ya teman-teman. Jadi seperti inilah pergerakannya. Jadi nanti masih ada banyak resistan. Sementara kita ambil dari resistan yang paling kecil-kecil aja dulu ya untuk Unilever. Langsung kita cek dulu hari ini, 2 hari ini kenaikan dengan volume dan juga dengan asing yang besar. Jadi teman-teman bisa perhatikan ini barang naik dengan volume dan dengan dorongan asing ya teman-teman. Nah kita lihat dulu ACES berikutnya. ACES hari ini lanjut naik lagi, semakin lanjut. Nah ini coretan saya sebelumnya. Resistan 890 di tes dan targetnya tetap di coretan saya ini teman-teman di sekitar MA 200 weekly 1120 untuk ACES. Langsung cek hari ini asingnya net sell, volumenya hari ini kecil dibanding yang kemarin ya. Kita lihat dulu intraday-nya dari si ACES ini. ACES nah ini masih mix ya, campur-campur yang ajar kanan maupun ajar kiri. Baik, kemudian WIIM ini kemarin saya bahas, ini masih lanjut naik hari ini. Daily-nya all time high ya. Ya all time high teman-teman ya, sama-sama all time high itu the sky is the limit. Masuk ketika ada koreksi dan ini pun hampir bisa dibilang hampir nggak ada koreksi. Lanjut terus hampir nggak ada koreksi ya. Asingnya net sell hari ini untuk WIM. Baik, kemudian AMRT ini saham konsumer juga. Ini adalah 2 hari dia mengalami kenaikan ya. Kalau kita lihat dia memang reboundnya adalah dari sekitar 61,8 retracement, ini bisa naik 3823. Ini bagusnya teman-teman karena bisa naik di atas 2910 lagi untuk AMRT. Asingnya hari ini masuk banyak dan volumenya ya cukup besar, tapi belum melewati MA 200-nya ya, belum melewati MA 200-nya untuk AMRT. Baik, kemudian kita cek Astra Internasional. Nah ini sebenarnya tadi saya lihat dari pagi itu lanjut naik loh teman-teman ya. Sayangnya dia nggak mampu lewatin resistan 5845. Nah teman-teman tadi perhatikan ya, karena ini barang kan namanya barang downtrend, turun. Itu kalau misalkan dia naik itu ada resistan volume, ada yang lawan ya, itu yang take profit ya, yang jualan yang keluar dari nyangkutnya. Jadi mesti dilihat dulu besok mau seperti apa untuk Astra Internasional ya. Sayangnya asingnya masih banyak keluar, volumenya masih biasa saja. Langsung cek aja keseharian ini apa yang terjadi di Astra Internasional. Ternyata masih banyak yang jualan ya, merahnya masih di atas. Jadi wajar kalau ini barang masih ketika naik ini dia masih ditekan ya, seperti itu. Baik, kemudian auto teman-teman ini mulai menggeliat lagi. Nah, auto koreksinya udah sampai di targetnya ya, ini catatan lama. Memang dia sudah sampai targetnya dan ada rebound ya. Sementara begini rebound dari 2582, minimal kenaikan di 2981 untuk auto atau di 38 retracement-nya. Auto volumenya masih biasa aja. Sayangnya untuk asingnya masih
net sell hari ini. Kita lihat intraday-nya dari si auto ini seperti apa. Nah, seperti ini autonya ya, di sesi 2 ke atas banyak yang buy at over atau banyak yang ajar kanan ya teman-teman untuk auto. Baik, kemudian saham otomotif juga teman-teman. Ini adalah DRMA, ini adalah kenaikan hari kedua ya. DRMA kenaikan hari kedua. Untuk resistan dia yang hari ini dilewati 1395. Kemudian resistan 1470 dan targetnya di 50 retracement 1540. Untuk DRMA kemarin hasilnya kan cukup oke ya kemarin-kemarin ya. Ya di bawah-bawah ini ya, sebelum-sebelum. Nah, ini kan cukup solid sebenarnya di sini, tapi akhir-akhir ini mulai selang-seling gitu. Hari ini masih keluar untuk asingnya. Kenaikan hari ini adalah dengan volume. Kita lihat dulu intraday-nya untuk DRMA. Nah, ini di sekitar 1 jam 2 jam, di sekitar 1 jam ya setelah, atau 1 jam lebih setelah sesi 2 langsung digas ini pada buy at over ya, pada hajar kanan lah kira-kira begitu. Dan dominasi bayarnya besar ya, 62% bayarnya mendominasi transaksi hari ini. Baik, kemudian ERA itu adalah hari kedua dia naik ya. Memang sempat sentuh low, membentuk low baru, jadi mesti saya update. Nah teman-teman, untuk ERA ini teman-teman perhatikan ada 50 retracement di sini 450. Jadi kalau baru lewat 450 baru saya ganti targetnya ya, yang baru untuk ERA. Naik dengan sedikit volume, asingnya buy tapi enggak begitu signifikan ya untuk ERA. Langsung kita cek intraday-nya dari ERA intraday-nya. Ya teman-teman, begini memang ERA banyak yang hajar kanan buy at over ya, hijaunya ada di atas lebih besar daripada yang merah. Baik, kemudian TPIA 3 hari ini asingnya lanjut naik, dominasi asingnya adalah net sell, net buy. Dominasinya net buy. Untuk TPIA ini koreksinya tipis aja dan dia lanjut naik ya, koreksinya tipis aja ya. Ini catatan lama, jadi ya resisten berikutnya ada banyak sih tapi minor, 2750 sampai 2760 untuk TPIA teman-teman. Baik, kemudian Petrosi ini luar biasa juga ini barang ya. Jadi rebound dari dasar ini hari ini sudah sampai lewatin EMA 200, sudah sampai 50 retracement. Apa yang terjadi besok? Karena di 50 retracement, ketika sentuh 50 retracement ternyata dia ada koreksi ya teman-teman. Untuk Petrosi naik dengan volume, teman-teman bisa perhatikan, dan juga untuk asingnya hari ini adalah banyak masuk untuk Petrosi. Kita langsung cek intraday-nya dari Petrosi. Ya sebenarnya sih biasa aja ya, karena buy at over dan sell at bin-nya ngelumpuk jadi satu, tidak terlalu dominan. Tapi kalau kita lihat di sini adalah 57% adalah buyer, posisi buying ya. Baik, kemudian Doit ini sudah 2 hari ini sepertinya mulai melawan ya. Asingnya sih masih oke, Doit volumenya biasa aja. Doit setelah tertekan lama ini sudah mulai ada perlawanan teman-teman ya. Mulai ada perlawanan. Ya ini barang yang ditekan lewatin 38 retracement sampai 61. Ini secara koreksi dia udah habis trennya. Kalau mau masuk, misalkan masuk ya tunggu ada price action, dan sebenarnya price actionnya udah mulai muncul ya hari ini sama kemarin ya. Perhatikan tuh resistannya besok. Itu ada di 400-an. 435, sementara target ke minimal 463 ya teman-teman. Kalau bisa lanjut naik, terutama dengan volume untuk Doit. Langsung kita cek intraday-nya dari Doit. Cek intraday-nya dari Doit. Nah, Doit masih banyak yang take profit ya. Untuk Doit masih banyak yang take profit. Baik, kemudian adalah saham Bird. Bird, bagaimana Bird? Nah, ini adalah kenaikan hari kedua dari Bluebird ya. Ini udah saya bikinkan coretan-coretannya ya.
Saya bikinkan coretannya, saya gunakan swing low sebelumnya. Jadi ada resistan 2100 ya, hampir targetnya di 50 retracement 2160 untuk board. Masih biasa aja, asingnya masuk hari ini. Kita cek intraday-nya dari board. Nah, boardnya masih pada take profit sebenarnya, masih pada take profit. Oke, kita cek ASA. Asingnya hari ini masuk ya, hijau, volumenya cukup besar dan nah ini ASA masih belum begitu bagus ya. Cuman ada perlawanan dan ada testing resistan downtrend channel ya. Oke, kalau ini kan turun dan turun dan turun, jadi pergerakannya juga polanya begini. Saya sampaikan ke teman-teman untuk hati-hati sebenarnya karena ketemu resistan mungkin dia balik. Nah, kita ambil dulu klaster terdekat ini aja ya. Jadi resistannya dia 860, 915 dan 960. Nanti ada EMA 200 987 untuk ASA ya. ASA asingnya masuk hari ini udah saya bahas tadi ya. Intraday dari ASA kita langsung cek ASA. Ya ini buy at over ya. Banyak yang beli hajar kanannya. Tapi komposisi buyer sellernya dia masih imbang teman-teman. Komposisi buyer sellernya dia masih imbang. Baik, kemudian adalah Meta. Kita cek aslinya banyak keluar, volume cukup besar ya. Meta, tapi metanya sendiri malah naik ya. Kadang asing masuk itu enggak jadi jaminan dia naik. Nah, Meta ini rebound dari target penurunan ya. Kalau teman-teman ngikutin video yang sebelumnya ini saya bahas ya. Nah ini. Nah ini perhatikan yang ini ya teman-teman. Nah Meta itu yang Fibo yang kiri ini. Nah Meta itu dia break dari 38 retracement di sini. Targetnya ke 61. Nah rebound dari 61 maka minimal kenaikan ke 243 dan hari ini kecapai. Nah karena dia hari ini adalah naik bisa ngelewatin 38 retracement, perhatikan nanti di 274 atau 23 rebound melanjutkan ini adalah peluang untuk lanjutnya adalah lebih besar teman-teman untuk Meta ya. Untuk Meta intraday-nya Meta sekarang kita akan cek. Nah, seperti ini Meta di jelang sesi 2 malah banyak yang buy at over ya, tapi diimbangi yang take profit juga banyak sih. Baik, kemudian JSMR kita lihat ini adalah kenaikan hari kedua JSMR. Sebenarnya cukup mudah untuk trading di JSMR ini ya. Ini barang terkoreksi sampai di 50 retracement. Umumnya orang koreksi seperti itu dan hari ini bisa ngelewatin resistan di atasnya ya di 4332 teman-teman. Perhatikan resistan berikutnya 4505. Untuk JSMR volumenya biasa aja. Hari ini juga asingnya kecil aja ya teman-teman. Asingnya kecil aja. Kemudian kita cek saham yang kemarin sebenarnya ada percobaan untuk naik. Ternyata hari ini bablas ya, tembus supportnya. Nah, ini adalah TKIM dan INKP. Teman-teman harap perhatikan karena break 38 retracement sampai 61 kecapai. Tapi rebound sebentar dia nggak mampu lagi. Jadi hati-hati kalau lower low ya. Sementara untuk support berikutnya si TKIM itu ada di 7270. Kita lihat turun ini dengan volume Mbak. Turunnya dengan volume ya, asing keluar. Jadi teman-teman harus hati-hati. Untuk TKIM INKP juga turun dengan volume tapi INKP-nya asingnya masuk. Ya. Nah, turun dengan volume juga. Targetnya kalau untuk INKP itu di 61,8 retracement di coretan saya ini 8.800 ya. Sekarang kita lihat intraday dari dua saham itu yaitu TKIM di mana banyak di sell, INKP banyak di sell juga ya. Jadi banyak dijual, sell at bid. Jadi memang dua barang ini orang sedang jualan ya. Kemudian saya bahas kemarin terkait sektor properti yang mana ada insentif pajak ya. Yaitu kemarin saya bahas 5 saham. CTRA sebenarnya lanjut naik tapi sepertinya openingnya lebih tinggi. Openingnya itu lebih tinggi. Ya, tapi terus turun. Tapi karena turunnya ini masih melebihi nilai yang kemarin, maka walaupun candlenya merah tapi
tulisannya masih hijau dia. Untuk CTRA asingnya masuk ya, banyak, volumenya sedikit di atas rata-rata. CTRA, kemudian Pakuwon juga melanjutkan kenaikannya, dan juga ASRI juga hari ini melanjutkan kenaikannya. Namun sayang dia sepertinya terkena take profit ya. Wajar, ini barang ketika naik, barang yang downtrend. Sebelumnya sempat tinggi, terbentuk satu supply ya. Sebelumnya demand tapi menjadi supply, sehingga ketika naik disitulah mungkin orang akan jualan ya. Untuk ASRI kita lihat, ini volume asingnya masih kecil sih. Sekarang kita lihat intraday-nya dari saham-saham tadi ya. Intraday-nya dari saham-saham tadi yaitu CTRA, Pakuwon, ASRI. CTRA ini masih berimbang antara buyer dan seller. CTRA, kemudian Pakuwon ya. Pakuwon, nah ini yang dominan ya. Buyernya dominan. Dan juga yang terakhir ASRI, sellernya dominan ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, itu tadi bahasan terkait sektor saham ya, IHSG dan juga saham-saham potensial. Demikian dari saya, MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.